Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat dan ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dikonstruksikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mari kita semua bikin channel yang mendidik supaya generasi muda kita mendapatkan konten alternatif dari channel-channel yang memiliki konten-konten yang kurang mendidik dan bahkan tidak mendidik. Nah, kali ini pada episode pertama ini kita masih bincang-bincang soal kesehatan, bagaimana manusia hidup dengan sehat, jasmani, rohani, bahagia. Ini perlu kita sampaikan cara-caranya supaya banyak orang terinspirasi untuk menuju kehidupan yang sehat. Narasumber kita, tamu istimewa kita adalah Bapak Dr. Joko Murdianto, spesialis anestesi, juga ahli kesehatan masyarakat. Dan dari mana beliau? Beliau dulu adalah alumni Fakultas Kedokteran UGM tahun 85, kemudian menjadi dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran UGM 1997. Juga pernah melakukan short course intensive care di Sydney pada tahun 1997 maksud saya. Kemudian MMRS Fakultas Kedokteran UGM 2015. Pernah juga ikut Fellowship Society Quality of Healthcare tahun 2021. Kemudian di mana pengabdiannya? Ada jauh sekali di luar Jawa sana, ada di Puskesmas RSUD Barabai, Kalimantan Selatan 1991. Saya juga belum pernah tahu di planet mana itu, yang penting saya di Indonesia. Kemudian menjadi dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Parepare. Wah, ini luar biasa itu, yang orang-orang yang operasi itu harus pertama kali yang menyiapkan adalah Dokter Joko ini, supaya tidur dengan nyenyak, dia apa-apakan tidak terasa. Dan nanti kita tanya ketika orang di anestesi itu nyawanya itu kemana. Nah, ini penting diketahui juga saya kira. Kemudian juga di Rumah Sakit Umum Daerah Bone, Sulawesi Selatan sampai tahun 2000. Kemudian direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 2000 sampai 2017. Nah, saat sekarang yang terakhir, bukan terakhir maksud saya, mobilitas pengabdian beliau sekarang adalah Kaprodi Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta dari 2019 sampai sekarang. Nah, beliau juga Ketua ID Wilayah DIY dari 2019 sampai sekarang. Nah, ini luar biasa tamu kita, dan mari kita sapa. Tapi sebelum menyapa beliau, jangan lupa Anda klik subscribe agar mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id, dan juga share agar manfaat dari pembicaraan ini menjadi lebih banyak, lebih besar, dan insya Allah mengandung ibadah. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Prof. Yanto dan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa ya, Prof. Yanto ya. Dan sehat-sehat ya Dok, insya Allah. Alhamdulillah, jadi sehat itu topik yang tidak habis-habisnya kita bicarakan, Prof. Karena Ya, salah satu tujuan hidup kita ya sehat gitu ya, salah satu gitu ya. Ya. Kalau orang nggak sehat kan ya bermasalah. Untuk bekerja juga nggak bisa, untuk makan juga enggak enak dan sebagainya. Nah, ini gimana Dok? Resepnya orang supaya sehat, misalkan saja orang awam itu kan sukanya itu setelah sakit baru berobat. Sebenarnya kan bisa dijaga Dok, kesehatan jangan sampai sakit gitu. Gimana? Persis, Prof. Yanto. Jadi kalau kita membaca ya, baginda Rasul itu pernah ngendiko, Prof. Yanto. Dua nikmat yang sering kali manusia tertipu oleh keduanya. Apa itu? Oke. Kesehatan dan waktu luang. Oh ya. Sahih itu. Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Tirmidzi. Jadi kita itu sering lupa bahwa kesehatan itu sesuatu yang yang memang kita harus cari. Ya.
Jadi kalau kita itu harus paham bahwa kesehatan itu nikmat Allah yang tidak ternilai mahalnya. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tidak ada yang mampu melihatnya kecuali orang sakit. Tidak ada yang mampu merasakan setelah sakit. Oh, ternyata sehat. Ya, Prof. Yanto. Contoh saja misalkan, kenapa orang dicuci darah? Kenapa orang dihemodialisa? Itu karena fungsi ginjalnya sudah rusak. Ya. Profesor bahwa salah satu fungsi ginjal itu menyaring racun-racun yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh harus keluar. Ya, oke. Tapi mesin HD, mesin hemodialisa itu fungsinya kayak ginjal. Nah, kalau kita hitung, Prof. Yanto, sekali cuci itu 750.000, 2 kali seminggu. Ya, wah. Nah, 1 bulan 6 juta, 1 tahun 72 juta. Kalau kita umur 60 dicuci sejak 40 tahun misalkan, kan 20 kali itu berapa? Itu baru masalah mengeluarkan air seni itu. Oh iya. Kemarin kita lihat gelombang 2, Prof. Yanto. Ya. Semua rumah sakit kalang kabut untuk oksigen, mencari oksigen. Sementara kita hari-hari menghirup oksigen tanpa dipungut bayaran. Itu dari Oke, ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tubuh kita itu harus selalu di dalam keseimbangan. Karena apa? Dengan gaya hidup yang destruktif, seseorang sebenarnya telah menginvestasikan, menzolimi sendiri penyakitnya sejak usia muda. Contoh apa? Yang paling gampang, merokok. Ya. Merokok itu memang dari satu sisi ada manfaat. Saya paham itu. Tetapi di sisi lain, mudaratnya lebih banyak, Prof. Yanto. Sekedar contoh, tahun 96 akhir ya, 3 bulan saya stase di rumah sakit Harapan Kita, rumah sakit jantung Harapan Kita. Ya, saya belajar situ. Jadi bedanya orang kalau dilakukan bedah jantung terbuka, ya, itu pasien yang tidak pernah merokok sama sekali, itu kalau dibuka dengan operasi apapun, bisa katup, bisa karena sumbatan ya di arteri jantungnya, itu merah segar. Ya. Begitu riwayat merokok, waduh, jantungnya, paru-parunya itu hitam. Katanya kayak pantat kuali waktu begitu itu, ya. Memang ya, dan kita juga harus paham bahwa sebagian besar suku cadang tubuh kita itu dirancang layak pakai kira-kira ya paling banter kalau usia di Indonesia itu kan 70-80 tahun. Asalkan syarat dasarnya apa? Dipenuhi. Apa itu? Pemeliharaan dan pencegahan harus ditaati. Pemeliharaan dan pencegahan suku cadang tubuh kita. Olahraga, kemudian makan yang teratur, ya. Kalau sudah tua itu ya jangan banyak makan gula, lebih banyak buah dan sayur, seimbang, dan sebagainya. Dan olahraga, Dok. Baik. Oh iya, olahraga pasti. Ya. Olahraga, Prof. Yanto, karena tubuh kita itu dirancang ya. Jadi kalau kita belajar anatomi manusia, Masya Allah, itu begitu rumitnya, begitu kompleksnya. Ya, kenapa olahraga, Prof. Yanto? Jadi dengan olahraga kita bergerak, maka jantung itu otomatis akan berdenyut lebih banyak. Tapi ada syaratnya. Ya, saya kira Prof dan Bapak Ibu pemirsa sudah perso ya. Kapan sih aktivitas kita termasuk olahraga itu kemudian efektif untuk jantung? Karena pada saat jantung itu berdenyut, maka jantung itu akan mengeluarkan sejumlah darah. Jantung itu kayak pompa. Nah, darah yang dikirim ke seluruh tubuh itu akan memasuk oksigen, di mana oksigen itu digendong ya. Oksigen itu dibawa oleh hemoglobin.
Ya, jadi kalau setiap hari aktivitas kita itu baik, maka otomatis oksigen yang ke seluruh tubuh itu akan baik. Nah, kenapa oksigen, Prof? Jadi orang stroke itu hubungannya karena oksigen yang dipasok ke otak terhambat. Orang serangan jantung karena mungkin sumbatan di arteri, pembuluh nadi jantung itu tersumbat. Kenapa? Di situ yang setelah sumbatan oksigen tidak dapat. Nah, sekarang mudah untuk membuktikan kalau Prof misalkan ya mau contoh itu, Prof saja ikat di pergelangan tangan kita dengan Oh ya, karet apa ya, yang keras itu, ya. ya. Kemudian seperempat setengah jam. Kemudian terasa apa kira-kira? Jimpe dok. Bengkingan. Itu Ya, artinya backingan. apa? Ya. Artinya di daerah di situ kekurangan oksigen. Hmm. Ya, Ya. ya. Jadi sebetulnya stroke dan serangan jantung itu yang dirasakan mirip, ya. Hmm. Ya, jimpenya itu kalau di jantung langsung nyeri dada, misalkan. Wow. Nah, kemudian kalau stroke itu apa namanya? Mungkin kurang penurunan kesadaran bahkan, atau mungkin pelo, atau Ya. mungkin tidak bisa jalan dan sebagainya, Prof. Bahkan Lemes dok, ya lemes ya. lemes sebelah, ya, gitu, Prof. Hmm. Nah, sehingga filosofi dasar tubuh manusia itu sebetulnya tawazunitas, keseimbangan, Prof. Ya, jadi sebetulnya penyakit itu kan terjadi ketidakseimbangan sebetulnya. Oh ya, ya. Ya, jadi prinsip hidup itu keseimbangan. Keseimbangan apa dok dalam bidang kesehatan itu? Wah, keseimbangan dalam arti luas, Prof. Hmm. Ya, jadi misalkan yang mudah saja lah pada saat makan, ya, pada saat makan itu kenapa orang gemuk? Pasti terjadi ketidakseimbangan antara yang masuk dan keluar itu tidak seimbang. Gitu, Prof. Jadi kalau yang masuk banyak, yang dikeluarkan sedikit, kira-kira seimbang tidak itu? Tidak, tidak. Seimbang, akhirnya ditumpuk, Ya. gemuk. Ya. Itu salah satu yang bisa di apa namanya sebagai contoh. Nah, dengan begitu orang gemuk kan karena itu tidak memenuhi syarat-syarat tawazunitas, keseimbangan yang terjadi, faktor risiko, ya diabetes mellitus, iya stroke dan sebagainya, begitu, Prof. Ini salah Iya, satu. iya. Dok, Oh, pertanyaan mungkin pertanyaan orang awam. Misalnya kalau orang yang perokok, tadi kan diceritakan bahwa jantungnya, paru-parunya itu warnanya beda sekali dengan yang tidak merokok. Yang satu merah, kemudian cerah, mirip seperti agak transparan mungkin. Yang satunya sangat hitam. Nah, itu dalam prosedur, misalkan ada tindakan operasi. Lalu dari sisi anestesi, mengalami perbedaan perlakuan nggak dok antara orang yang tidak merokok dan yang merokok berat nih? Bagaimana ya dok? pasti, Prof. Jadi misalkan orang yang merokok, kalau dia merokok aktif, maka sekian hari sebelum operasi itu harus dihentikan. Merokok itu akan terjadi sensitivitas airway, jadi sensitivitas jalan napas, gitu. Ya, kemudian barangkali juga dengan apa namanya perokok yang memang sudah aktif gitu ya, tentu kan jaringan-jaringan di paru-parunya juga apa namanya berbeda dengan pasien yang betul-betul jaringan parunya memang masih sehat merah gitu ya. Nah, sehingga tentu perlakuannya berbeda. Barangkali juga dengan merokok itu nanti problem-problem jalan napas, misalkan dia nanti pada saat habis operasi kesulitan mengeluarkan dahak, itu bisa saja terjadi pasien-pasien dengan riwayat merokok yang pasif, satu hari bisa 1-2 bungkus gitu. Ya. Tapi maksud saya dok, ketika pasien yang perokok berat, misal sehari 3 pak misalnya aja, ketika di anestesi itu mempunyai peluang yang tidak menguntungkan bagi pasien sendiri gitu enggak dok? Ya pasti, pasti. Ya, jadi begini, Prof. Orang operasi itu kan dilakukan tindakan medis.
Setiap tindakan apapun, termasuk tindakan medis, itu ada resikonya. Ya. Misalkan dari rumah akan olahraga ke tempat olahraga. Pada saat naik mobil, pada saat naik sepeda motor, itu kan ada resikonya. Tidak menjamin 100% sampai di tempat tenis itu kan? Iya. Ya, sama. Jadi sebetulnya sama-sama ada risiko. Namanya risiko medis orang yang dioperasi. Ya, tentu bagi orang-orang yang dibius dengan riwayat tidak merokok sama sekali dan pasien yang setiap hari merokok 1-2 bungkus sehari, tentu risikonya lebih tinggi pada pasien-pasien yang merokok. Paling tidak ada faktor risiko di RW tadi, sensitivitas RW. Karena apa? Apalagi kalau pasiennya kita bias umum, ya. Pasien kita bias umum, kita berikan alat-alat yang kemudian alat itu dimasukkan di jalan nafas, ya. Nah, kalau jalan nafasnya sudah terjadi hipersensitivitas, itu ada masalah macam-macam. Selain juga barangkali orang dengan merokok yang sudah berlebihan itu akan mempunyai resiko-resiko penyakit yang lain. Ya, ya. Enggak, artinya RW tadi bentuk simptomnya yang bisa dilihat, bisa dipahami orang awam apa, Dok? Misalkan di anestesi umum karena dia merokok gampang bangun gitu apa, Dok? Oh, bukan begitu. Jadi sangat mungkin nanti. Jadi pada saat dibius ya karena terjadi sesuatu di RW-nya, RW-nya kan sudah ada sesuatu timbunan zat apapun di situ. Ya. Oh. Ternyata di penampakannya beda. Jadi yang satu paru-parunya merah yang tidak merokok, yang satu merokok hitam gitu ya, tentu beda gitu. Artinya apa? Perubahan paru itu kan ada sesuatu di situ. Ya. Nah, sekarang yang kita harus selalu awasi adalah pada saat kita membius pasien dengan perokok berat, salah satunya nanti problemnya di RW, khususnya di oksigenasi. Ya. Nah, itu, Prof. Ya. Oke, baiklah, Dok. Saya kira informasinya sudah banyak dan nanti supaya para pemirsa penasaran, ini kita sampaikan di episode berikutnya mengenai bagaimana rahasia sehat secara berimbang, dan supaya kita selalu sehat, jangan sampai kita tidak memenuhi persyaratan untuk memelihara tubuh kita, organ tubuh kita. Dan terima kasih, Dok, atas kebersamaannya dengan Sian.id. Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Minggu depan, Prof. Kita tentang sehat ya. SEHAT itu ada akronimnya nanti ya. Ya, oke, sehat. Terima kasih, Dok.